Baik, kita masuk ke fungsi bahasa yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Memiliki fungsi bahasa resmi kenegaraan terkait dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ini untuk alat komunikasi dalam proses KBM. Yang ketiga adalah penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, serta kepemerintahan. Alat pengembangan kebudayaan, pemanfaatan iptek sebagai bahasa resmi administrasi kenegaraan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pemersatu bangsa dengan ciri mampu dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu adalah fungsi dari bahasa sendiri. Lalu kita lanjut kepada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa di sini adalah ragam bahasa yang dapat diartikan versi bahasa menurut pemakaiannya. Ya, ini dilihat dalam pengertiannya di KBBI. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda berdasarkan topik yang dibicarakan, pembicara, kawan bicara, orang yang dibicara, serta medium pembicaraannya dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ragam daerah atau ragam dialek. Nah, kalau kita bicara tentang ragam daerah, berarti kita masuk ke dalam ragam dialek atau logat. Ragam ini digunakan sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu atau daerah tertentu. Misalnya dialek Jawa, Sunda, dan lain-lain. Walaupun misalnya dalam Jawa dan Sunda dia punya kata yang sama, tapi dalam penyebutannya atau dalam logatnya pasti akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan ragam dialek. Yang kedua adalah sosiolek. Nah, sosiolek ini adalah ragam bahasa yang mencerminkan pribadi sosial pengguna bahasanya. Seperti tadi fungsi sosial ya. Jadi ragam sosiolek ini mencerminkan tingkat kesosialan penggunaan bahasanya. Yang ketiga, fungsiolek. Nah, ini berdasarkan sikap penutur mencakup daya ucap secara khas. Ragam ini digunakan dalam kegiatan-kegiatan misalnya kesehatan, kesusastraan, olahraga, jurnalistik, lingkungan, karya ilmiah. Jadi di sini dimaksudkan fungsiolek adalah bahasa-bahasa berdasarkan fungsinya dan digunakan berdasarkan daya ucapnya secara khas. Misalnya dalam bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu kan dia punya banyak ragamnya juga gitu ya. Ada kesehatan gigi, ada kesehatan jantung, ada kesehatan mata dan seterusnya. Nah, itu dia punya ragam fungsiolek sendiri-sendiri. Kesusastraan. Nah, sastra juga begitu. Kami ada pragmatik gitu ya, ada lagi misalnya sastra itu sendiri gitu dan lain-lain. Dia punya juga ragam fungsioleknya sendiri. Olahraga juga banyak. Ada olahraga renang, ada voli, ada basket dan lain-lain. Begitu juga dengan jurnalistik, lingkungan dan karya ilmiah. 4. Ragam lisan dan tulis. Bentar, kita ke ragam lisan dan tulis. Nah, ragam lisan dan tulis ini adalah kalau ragam lisan adalah ragam bahasa yang dilafalkan secara langsung dari pembicara kepada pendengar atau dari individu satu kepada individu lainnya gitu ya. Jadi dua arah. Ragam ini biasanya akan dimengerti berdasarkan intonasi pengucapan sehingga dapat terpahami maknanya. Contoh gitu ya, dari berdasarkan intonasi. Nah, ini ada 3 contoh. Yang garis miringnya itu adalah penekanan-penekanan intonasi yakni pengganti tanda baca gitu ya. Kucing mati tikus. Kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati. Nah, ini kalau kita walaupun dari ketiganya kalimatnya sama, tapi kalau kita membacanya menggunakan intonasi tentu akan punya arti yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kucing makan tikus mati, ya. Kucingnya makan tikus yang sudah mati. Kalau yang kedua, kucing makan tikus mati. Nah, ini ada 2 peristiwa. Ada kucing makan sendiri, tikus mati sendiri, ya.
Lalu yang ketiga adalah kucing makan tikus mati. Nah, habis makan tikus kucingnya mati. Jadi dari penekanan-penekanan tadi kita akan menggambarkan arti yang berbeda-beda walaupun kalimatnya adalah sama. Cirinya adalah menggunakan alat ucap gitu ya, dengan bantuan intonasi tadi, mimik dan gerak-gerik tubuh ya. Yang kedua biasanya secara tatap muka. Kalau di lisan kan biasanya secara tatap muka. Jadi terlihat tuh gitu ya, terlihat mimik dan gerak-geriknya. Tapi kalau misalkan lisannya tidak menggunakan tatap muka, berarti kita supaya orang yang kita ajak bicara mengerti harus ada penekanan-penekanan di dalamnya. Jadi kita ngerti nih orang ini ngomong apa. Dari penekanan-penekanan sebagai pengganti tanda baca itu sendiri. Ya, ragam lisan terlihat dan terwujud pada ragam percakapan, pidato, ragam kuliah, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah ragam bahasa tulis. Nah, ini adalah memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan yang benar gitu ya. Dan biasanya dia juga menggunakan tanda baca sebagai pengganti dari intonasi tadi. Jadi ini kebalikan dari ragam tulis gitu ya. Biasanya ragam ini bisa bersifat formal, semi formal, dan non formal. Lisan pun juga bisa begitu sifatnya ya. Cirinya menggunakan ejaan dan penyampaian informasi yang benar gitu. Yang kedua, biasanya berlangsung secara non tatap muka. Kalau lisan tadi bisa tatap muka dan non tatap muka, biasanya kalau tulis dilangsungkan biasanya lebih seringnya menggunakan tatap muka. Ragam tulis terlihat dalam ragam undang-undang, surat menyurat, catatan, dan lain-lain banyak. Ya. Yang kelima, ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam standar yang memiliki kemantapan, kedinamisan, kecendikiaan, dan keseragaman. Ragam baku atau konvensional yang ragam yang telah disepakati secara bersama dan terkumpul dalam tata bahasa baku. Sedangkan ragam tidak baku terlihat dalam bahasa keseharian. Oke, sampai di sini dulu gitu ya sebelum kita lanjut ke laras berbahasa.